Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Nah, kembali lagi nih ya, sama saya Isna Adi Puspito, dari kelas KPIC 6 IAIN Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kali ini saya akan membuat sedikit video untuk membahas tentang Islam yang moderat itu Islam yang bagaimana. Sebelum kita membahas Islam moderat yang lebih dalam lagi, sebaiknya kita sebelum melakukan pembahasan ini bersama-sama mari kita baca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, yang pertama yaitu apa sih Islam moderat itu? Pasti pemirsa bertanya-tanya tentang itu ya. Oke, Islam yang moderat itu sering diartikan sebagai cara kita berislam itu harus berada di tengah-tengah. Nah, tidak boleh terjerembab pada ekstrim kanan maupun yang ekstrim kiri. Nah, hal ini dalam bahasa Arab sering disebut dengan wasatiyah. Quraisy Shihab sendiri dalam buku terbarunya Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri kata wasat sering disebutkan. Nah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 89, terus Al-Baqarah ayat 238, terus Al-Qalam ayat 28, dan masih banyak lainnya. Tapi beliau itu mengatakan bahwa yang sering dikutip itu yang ada di surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, yang bunyinya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya sebagai berikut: dan demikianlah aku jadikan kalian jadi umat yang wasat agar kalian dapat menjadi saksi bagi semua manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi juga atas kalian nantinya. Para mufasir atau ahli tafsir seperti At-Tabari dan Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat tersebut mengartikan kata wasat itu menjadi 3 makna. Nah, yang pertama yaitu umat yang adil. Kata wasat itu artinya umat yang adil ya, yang pertama. Terus yang kedua yaitu umat yang ada di tengah-tengah, tadi tidak ada yang memihak ke pihak kanan maupun pihak kiri. Dan yang terakhir itu wasat sendiri diartikan umat yang terbaik. Kendati pun dibagi 3, makna yang 3 di atas tadi bukanlah sesuatu yang bertentangan, namun mereka itu saling mengaitkan. Ketiga pengertian tadi itu saling menguatkan dan terikat. Nah, terus selanjutnya yaitu menjadi seorang yang berada di tengah. Jelas Quraisy Shihab itu menganjurkan kita untuk bersikap adil dalam artian tidak memihak ke kanan atau ke kiri tadi. Nah, ke kanan ke kiri itu tadi apa? Nah, itu ada yang dinamakan liberal dan ada yang dinamakan tekstual tadi. Nah, dan dengan sikap kita yang tidak memihak tersebut, menurutnya kita telah mengambil sikap yang paling baik. Pengertian wasat di atas tadi itu diambil dari kitab suci Al-Quran. Oke, untuk selanjutnya yaitu menurut kata wasat sendiri itu menurut salah satu tokoh tafsir Dr. Muhammad Imaroh, sebagaimana diterangkan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Wasatiyah Islam tadi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wasatiyah adalah wasatiyah yang menyeluruh, menghimpun unsur-unsur hak dan keadilan dari kutub yang berhadapan sehingga
melahirkan satu sikap baru yang berada dari dua kutub tersebut. Namun perbedaan itu tidak menyeluruh karena rasionalitas Islam menghimpun akal dan nakal atau teks ajaran Islam itu sendiri. Oke, setelah kita membahas pengertian tadi, pastinya di benak pemirsa pasti itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, mengapa sih Islam moderat itu hanya dibenturkan atau dibandingkan dengan Islam yang radikal? Mengapa jarang dibenturkan dengan Islam yang liberal? Nah, padahal keduanya itu sering disebut kasarannya itu musuh dari Islam moderat tersebut. Oke, alasannya itu cukup logis, yaitu karena gerakan dan sosialisasi pemikiran Islam liberal hampir tidak pernah terdengar lagi. Bahkan dengar-dengar saat ini sih sudah bungkam ya, atau vakum. Sebuah gerakan Islam liberal tadi itu sudah vakum. Namun yang saat ini gencar dan aktif melakukan sosialisasi gerakan itu pemikiran mereka, yaitu tadi Islam yang radikal tadi itu musuh utama dari Islam moderat sendiri. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa ada istilah Islam moderat? Apakah Islam tidak moderat? Terus sehingga perlu untuk dimoderatkan. Nah, pertanyaan itu dapat dijawab dengan gini. Islam itu hakikatnya ajaran, terus beserta tuntutannya itu sudah sangatlah moderat. Nah, yang dimaksud moderat Islam di sini itu memoderatkan pemahaman umat Islam tentang Islam gitu. Tadi moderat itu tidak memihak kanan maupun pihak radikal maupun pihak liberal tadi, tapi kita berada di tengah-tengah. Oke, untuk menjadi Muslim atau Islam yang moderat itu Quraisy Shihab sendiri memiliki beberapa perangkat pengetahuan yang harus kita miliki. Nah, sebanyak ada empat. Oke, yang pertama yaitu fiqih maqasid, yaitu mengetahui latar belakang atau sebab dari suatu ketetapan hukum, bukan hanya kita mengetahui bunyi teks itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu fiqih auliyat, memiliki kemampuan untuk memilih mana yang lebih terpenting dari yang penting dan yang penting dari yang tidak penting. Terus yang ketiga ada fiqih muwazanat, memiliki kemampuan untuk membandingkan kadar kemaslahatan sesuatu untuk dipilih mana yang lebih baik. Nah, seperti kaidah dalam usul fikih itu menyingkirkan kemudaratan itu lebih utama dibanding dari mendatangkan kemaslahatan. Nah, oke, yang terakhir fikih mu'alat, memiliki kemampuan untuk meninjau dampak dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau bahkan malah justru menjerumuskan atau sebaliknya. Oke, itu sedikit gambaran tentang Islam moderat itu Islam yang bagaimana gitu. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan penjelasan saya tentang Islam yang moderat itu Islam yang bagaimana. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.